Yendi, panggilannya Bongkeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pagi nyalam di laut bebuih. Kalau nangar ibu-ibu jawab salam, nampaknya rate dah makan kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Camat, ada dua camat. Pertama Bapak Camat Selakau, Bapak Abror SIP. Yang lama sekali saya kenal Pak Camat yang kedua ini, Bapak Haji Burhanul Furqon SE FSI. Nah, beliau di mana-mana jadi camat memang rajin hadir di majelis taklim. Harus beliau ini kalau saya istilahkan seperti mukmin wajib. Jadi ada mukmin wajib, ada mukmin mubah, ada mukmin haram. Ibu-ibu tinggal nak pilih yang mana. Mukmin wajib pun dia dicari orang. Ini mukmin wajib namanya. Ada namanya mukmin mubah. Nah ada dia nak disik dia pengaruh. Ada mukmin yang ketiga, mun ada dia orang pasti tak suka. Ibu pilih mukmin yang mana? Wajib, mubah atau haram? Tergantung kelakuannya. Ya pun ibu roge balik ke binting ke dapur retok. Mampus kalau disuburkan orang. Subur dia mati orang. Nah harusnya kita semuanya mudah-mudahan jadi mukmin yang wajib. Amin. Kehadiran kita memberikan manfaat untuk orang ramai sehingga sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum lina, sebaik-baik kalian kata Nabi yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Kemudian yang kita hormati Bapak Kepala Desa Sungai Daun. Yang mana Pak? Yang ini? Ini dia Pak Haji Pak. Alhamdulillah, harap maklum. Kemudian Ibu Ketua BKMT Kabupaten Maklungana, alhamdulillah hadir selalu, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat selalu, lapang rezekinya, bahagia keluarganya, Allah berikan keselamatan dunia akhirat. Amin. Yang mengaminkan dapat yang sami dari yang diaminkannya. Amin. Yang daan amin, daan kanak. Dan kita hormati Ketua BKMT Kecamatan, seluruh Ketua BKMT Permata, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf dan bisa tidak disambutkan semuanya, takut ngabisi waktunya. Dan yang sebenarnya tidak tahu namanya, walaupun tidak tahu namanya, lebih baik saya doakan mudah-mudahan kita yang hadir semuanya ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ibu-ibu yang di luar, usah nak sadih yang di luar, insya Allah yang di luar pahalanya 2 kali lipat. Yang di dalam kalau nak 2 kali lipat pindah keluar. Ibu yang didapat saya, sanak pasar gila moto saya. Aku lubang hidung saya. Itu sulitnya. Pertama Pak Camat, ibu-ibu semuanya saya minta maaf karena harus ceramah dulu. Kenapa?
Saya bulan Maulid itu dapat jadwal ceramah 70 masjid. Itu tempat yang ke-32. Berarti masih ada 38. Tahun lalu saya dapat jadwal 47 masjid Damam. Itu 70. Nampaknya laka itu mati saya. Tapi saya nanya ibu, apakah ibu mau doakan saya sehat? Mudah-mudahan saya sehat selalu. Doa ibu bapak inilah yang paling saya harapkan. Banyak kawan-kawan nanya, Ustaz Hatoli jadwalnya sangat padat, apa suplemennya supaya sehat? Suplemennya kata saya. Pagi-pagi teh manis datang. Nah, cuman tuh tiba-tiba kopi saja. Kopinya sangat baik. Karena manisnya dah hadir di ibu-ibu. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya tidak ada dusta di antara kita. Takut saya sakit kaki lalu masjid yang lain kecewa. Saya tidak mau kecewakan orang. Makanya masjid yang 38 masjid berdoa tiap hari deh supaya saya sehat. Ya Allah, kata dia, sehatkanlah Ustaz Hatoli sampailah ke acara kami. Ke acara kami ke adilah ya Allah. Dia doakan gitu. Nah, itu ya ceramah musiman tuh ya. Mudah musimnya tidak bisa nak dilarang. Lalang melaraknya orang tuh undang-undang terus. Barang dia agak musim rambutan bisa tidak dilarang? Gak boleh musim rambutan, kan banyak dia. Barang dia agak musim. Tapi kalau ada musimnya habis. Ayah nyari rambutan. Nah, ceramah dia juga. Mudah lagi musim Maulid, Isra Mi'raj, Muharram, ramai undang ceramah. Tapi mudah-mudahan musim kita tawarkan pun si ambil duit tuh mau kan? Dikiranya saya ceramah pakai duit. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak saya beritahu, saya ceramah kemana-mana dan suah mikirkan amplop. Kenapa? Dah dipasani lah guru saya. Kau Hatoli ceramah usah nak ngarapkan amplop. Ngapain tanggih kiai? Oh salah, kita ulang sekali lagi. Kata guru saya, kau ceramah usah nak mikirkan amplop. Ngapain nih kiai? Amplop ini biar panitia mikirkannya. Ini tidak tahu saya pikirkan kan. Saya suah ceramah di Kendai tanggal 6 Oktober yang lalu. Mungkin ibu ada yang melihat videonya di Facebook. Di mana Kendai ya Pak Ustaz? Dari Sambas ke Ledo pakai oto 1 jam. Dari Ledo ke Kendai naik perahu 5 jam. Bolak-balik 6 jam tambah 6 jam 12 jam. Begitu saya nak balik, apa kata kepala desanya? Di ujung kayaknya saya ambruk. Pak Ustadz, itulah tanda makasih kami. Usah nak lihat isinya, tapi lihatlah keikhlasan kami Pak Ustadz. Minta maaf kalau ada yang kurang. Kata saya, Pak Pung, saya bisa datang ke sini udah alhamdulillah. Disambut luar biasa. Saya ambillah tuh mudah-mudahan jadi. Saya ambil. Saat saya buka, saya kocek langsung. Nah, nyampe ke rumah baru saya buka. Begitu saya buka 6 juta. Di Kendai pun. Sungai Laut tipis harapan. Apa lagi acara BKMT? Saya tahu ibu BKMT nak ambil duit. Minta ke desa duitnya nak adakan acara. Makanya saya tidak heran ibu-ibu. Pun ada caleg, ada pejabat datang disambut pakai gandang. Lagunya ya dana ya dana. Pernah ada caleg kantin 2004. Coba lah lihat ibu-ibu disambutnya lagunya ya dana ya dana ya dana ya dana ya. Nah, kita tidak cair, backing vokalnya salah. Lah kan bahasa Arab artinya tidak.
Itu dia la. Tidak. Percaya lah duitnya. Biasanya ada juga yang qasidahnya dan betul-betul lagunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawassalna billah la. Bismillah dengan nama Allah tawassalna kami meminta billah dengan nama Allah. Betul ni kan? Lalu ujungnya tidak. Jika ente usah nak gaya, ganti, usah naklah, tapi ganti ya Allah. Bismillah tawassalna billah ya Allah. Itu la. Nah, saya jelaskan yang pertama, kenapa saya duduk, itulah alasannya. Kemudian saya nak nanya ibu-ibu semuanya itu. Bapak-bapak tanya aja lagi. Bapak-bapak. Saya kan bukan artis. Bukan habis kerajaannya. Ngapain ya bapak-bapaknya kan sikit situ Pak Jamal. Hah? Sikit nih. Saya mundak banyak ibu-ibu dari bapak-bapak, saya jak heran. Takutnya di situ satu bapak dua ibu. Namanya jak BKNT didominasi oleh ibu-ibu. Bapak harus bersyukur kalau punya bini yang rajin ke majelis taklim. Saya melihat itu, kata tadi Pak Camat, banyak ibu-ibu tuh yang rajin kata dia. Memang betul. Itu ibu-ibu yang pandai nyari duit. Dimanapun lagi nyimpan duit, tahu dia nyarinya. Kadang lalah mintanya di bawah bantal, dilipat pakaian, dapat juga masalahnya. Bang, duit apa tuh bang? Duit sial lagi. Lalah Singapura dapat juga lah. Tapi ibu mandiri berarti sesuai dengan visi misi Bupati Sambas, kemandirian. Jadi ibu kerajaan itu persiapan namanya. Persiapan kalau laki mati. Yo, mun bini nak tahu kerajaan tiba-tiba laki mati. Nah, terkajut kan? Tapi yang kata biasa kerajaan, tak terkajut. Tapi betul bahwa seorang istri tidak ada kewajiban nyari nafkah. Tapi dia boleh bantu laki nih. Jadi ibu kalau melihat laki bang, lihat kerajaanmu, usahamu, tang rupiah cukup modal. Ya bang, pakai duitmu ada yang 40 juta, beri anu mak dolok waktu itu, pakai aja bang. Aku udah terlanjur cinta dengan kau bang. Jangankanlah jak hartanya, awe pun kubalikkan bang. So sweet katanya. Nah itu boleh, tapi tidak ada kewajiban. Yang wajib nyari nafkah. Ini. Yo. Karena malas jadi orang lagi. Pak Ustadz, ini aku jadi rajin, aku nogok aja lah. Ya dosa orang lagi pun gaya Pak. Cuman saya nak nyeramahinnya sayang bapak-bapaknya sedikit. Tapi dah apa-apa, karena ceramah itu direkam. Kalau saya upload di Facebook dan YouTube, ditontonlah banyak orang. Usah lupa like, comment, subscribe, and share. Nah, saya nak nanya ibu-ibu semuanya tuh. Bapak pokoknya tanya aja lah. Kali-kali kalau saya tanya. Ibu nak ngapain datang ke situ? Jawab. Panjanglah sujud pangkal. Nak melihat saya? Nah, lihatlah. Tapi jangan saya duduk situ, lihat. Niatkanlah dari rumah itu untuk nyari ilmu. Dalam hadis riwayat Tirmizi, kata Nabi,
Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk nyari ilmu, fahuwa fisabilillah, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad berperang fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia balik ke rumahnya masing-masing. Dari sejak turun dari rumah sampai balik ke rumah dapat pahala jihad berperang fisabilillah. Tapi sana gara-gara hadis itu lalu tak balik. Dah jam 7 malam ditelepon lelakinya, "Dek, di mana kau?" "Masih di Masjid Nurul Mi'an, Bang." Betul, Nurul Mi'an. Mana namanya? Oh, Nurul Mi'an. Enggak ada jam 7 malam tuh kamu belum balik. Jihad fisabilillah, Bang. Balik nanti ADBKM dia akan datang lagi. Gaya deh. Karena datang ke situ ada pahalanya, betul? Nah, yang paling besar pahalanya yang duduk di luar. Dia cara nyukekan hati orang yang di luar. Luar biasa dengan BKMT Kabupaten penuh sampai keluar. Nampaknya di masjid itu, laka itu semua yang berjamaahnya makin ramai Pak Camat. Dari punya minyak yakin tapi. Jadi datang ke situ ada pahalanya. Karena datang ke situ ada pahalanya, setan tidak akan tinggal diam. Karena setan pasti banci. Kalau ada orang nak dapat pahala. Begitu ibu nak ke kamar, setelah mandi, dah dibisiki lah setan. Sana pagi dah bu, undangan aja dekat rumah, pagi saluan aja, paling-paling dah berbuburnya pak undangan aja. Bagus kau nonton aja ya, kan tadi ada nonton ya, pagi-pagi nonton ada sinetron bagus, gue nangis, nonton di sini nonton. Oh dah nonton sinetron dia. Bahasa Arabnya nonton sinetron gue nangis ya, Al-Faidah. Faedahnya. Ya dah hafal kita alur ceritanya ya. Susah, kaya, dah kaya selingkuh, dah kaya langgar roto, masuk rumah sakit, minta maaf, gue menangis. Saya bukan tukang nonton, di warung-warung saya lihat biasanya dia, lagi ke warung. Kata ibu, aku tetap nak pergi. Daan pancing sinetron, saruannya kebetulan daan kena undang. Aku nak BKMT aja. Datanglah ibu. Berarti ke setan godenya? Naan. Kata setan pagilah. Tapi kalau nyampe ke sini kau ngobrol aja. Yang ngobrolnya digoda setan ya. Dah sebulan kita dah jumpa banyak yang aku ceritakan dengan ibu. Aku ada cerita aku pun aku ceritakan dengan kau. Apa ceritanya? Tahu tak bu kau? Pak Camat kita yang kayak sejak dia rajin keluar kota. Oh bininya keluar rumah kau tak boleh kantor. Galak ya. Ya ceritanya terserah. Dia kan tak nyontoh karena angin bukan seginya. Macam-macam lah yang diceritakannya. Tapi saya yakin ibu-ibu ya dan suka ngomongkan orang ini. Yang suka ngomongkan orang ya bapak-bapak. Ibu-ibu jarang ketinggalan. Kata ibu, aku dah nak ngobrol, aku nak diam aja. Berarti ke setan kodenya? Kata setan, kalau kau dah nak ngobrol nak diam, diam. Tapi kau mainkan HP aja. Memang dia dah ngobrol, tapi mainkan HP kerajaannya. Yang mainkan HP selama saya ceramah, saya doakan lakinya kawin lagi. Kami nak merakam tuh Pak Ustadz, merakam boleh, silakan. Yo yang masing-masing geser micik Ustadz dah ceramah ya. Dan nak laka Ustadz ceramah masih nak download nak laka. Download lagi nak laka. Tapi si anggotanya. Kalau nak download beli dulu kota. Kata ibu aku dah namakan HP jabatan ceramahnya itu 1 jam aku lapaskan. Kalau aja nangatkan ceramahnya bisa kalau kita lihat adik ceramahnya. Aku nak nangatkannya aja hari itu secara langsung. Wah, apa setan berhenti kodenya? Kata setan, kalau kau udah anak mainkan HP, lepaskanlah, diam, senang ngobrol. Tapi kau tidur aja. Kita ceramah di atas, api-api, jadi bawah beliur-liur.
dengan segala cara setan lakukan supaya bapak ibu jangan datang ke majelis taklim. Yang datang ke situ 4D, datang, duduk, diam, dengarkan, selamatlah dia dari godaan setan. Nah, yang datang ya, dia termasuk yang digodelah setan dan jadi kawan setan. Ada juga tapi untungnya jadi kawan setan. Kenapa? Daan digode setan. Orang dia dah kawannya. Bos, kita gode Bu Aji ya, katanya daan pagi majelis taklim. Nah, apa digode Aji, kita daan pagi, tapi dia dah kawan kita. Oh, yang digode itu yang masih di dalam masjid itu. Dan di dalam duduk nyantai. Oh, dipanasilah setan. Bagus kau keluar panas. Di luar bagus bebas kau ngobrol nanti nih. Pokoknya kita harus selalu waspada. Makanya kalau ada rase-rase, saya ceramah mau ada iklan lewat berhenti saya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang selamat dari godaan setan. Jadi sangat malas bagi GBKMT karena besarnya pahala di sini. Tapi karena itu ibu-ibu, kalau nak pagi majelis taklim harus izin dengan laki. Untuk yang pagi itu dah izin kan? Izin senginyan atau izin maksud? Ada juga yang izin tapi gigi atas bawah merapat. Nah, aku nak pagi uang. Nah, kau izin aku. Takutan lagi ya. Pagi apa gini? Hendakkan kau izinkan aku pagi BKMT bang. Kalau kau sakit kena stroke makan dan aku suapi. Marilah apa gila aku. Iya namanya izin maksi. Oh boleh dia. Di umat sakit, jaga aja di umat di abang tuh harus keluar nyari nafkah. Aku pokoknya nak pagi majelis taklim. Kau nongol di rumah, asuh rumah, nyapu, nyalap, masak di air, masak terapi. Dah abang. Oh neraka jahanam tempatmu. Kalau gaya alasannya, tapi kalau memang dah di rumahnya lapang, semuanya dah rapi, anak-anak pun dah semuanya udah kita urus, dah mandi, silakan. Kalau nak pagi ke situ dapat pahala jihad fisabilillah. Iya, baru nak sedikit hadis, masih banyak hadis yang lain. Tapi sebenarnya saya pegang itu udah anak ceramah. Karena dah dipasanek lah umat saya, pun banyak orang tua di gapanmu kau usah nak ceramah. Yang dia mak tulah nyeramahi orang tua. Itu kan banyak orang tua saya lihat. Ada yang dah diintai malaikat maut. Tulah ya bahasa Arabnya burut. Tahu ke burut? Bola lampunya besar. Iya bahasa kampung burut, tapi mun bahasa dokter hernia. Bagus bahasa dokternya. Mungkin dia melihat orang ngomong seorang, oh gile. Dokter tak faktor psikologis. Bagus bahasanya. Mungkin dia burut ya. Ada dokter tak hernia. Makanya sana asal-asal beri anak nami hernia. Tapi namanya anak buruk hernia. Buruk lah artinya. Yang simpan nanti pas dia nak berobat ke rumah sakit kan, tanyalah dokter siapa namamu, hernia. Orang kampung mungkin tidak tahu kan, dokter pasti tahu. Nah, jadi saya tidak nak ceramah pegang itu, tapi saya nak cerita aja. Tentang keutamaan majelis ilmu dah saya sampaikan. Nah, yang nak saya ceritakan adalah karena itu masih dalam suasana Maulid Nabi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita lebih mengenal lagi sampai Nabi kita. Karena banyak sekarang orang Islam, KTP Islam, nikah secara Islam, tapi coba tanya berapa jumlah anak Nabi si yang tahu? Coba sampai yang tahu berapa jumlah anak Nabi, sabutkan kubalik 100.000. Silakan diri. 7 anak Nabi. Kayak. Oh, si Abi duduk. Ya. Ada. Silakan Bu, diri si Adi. Diri tak disia sabutkan.
Nih, berapa jumlah anak Nabi? Tanya semuanya. Salam. Ah. 6 Ah. ya. Pertama. Qasim, Aisyah, Abdullah, Ibrahim, Wah, kenapa? Jadi, cek aja. Ibu tahu? nama Waktunya ibu itu buat cek aja. Abdullah, Ibrahim. Oh, kita lanjut aja. Jadi, peringatan Maulid Nabi, maaf Bu, belum beruntung. Peringatan Maulid Nabi itu bukan kita nak bid'ah. Kan ada kawan kita ngatakan peringatan Maulid dia bid'ah, sesat, masuk neraka. Kita yang peringatan Maulid dia kafir, sesat, masuk neraka sebenarnya. Kata dia. Kalaulah peringatan Maulid masuk neraka, berarti kita masuk neraka sebenarnya. Yang paling dulu masuk neraka Pak Camat Abror. Disusul sama Pak Burkon, Pak Kades masuk, Pak Lungada masuk neraka 2. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Kita bukan bid'ah, kita nak ingatkan umat Nabi Muhammad tentang nabinya supaya makin cinta dengan Nabi Muhammad. Tapi kan sahabat si An ngerajakannya, betul setuju. Memang si An sahabat Nabi ngerajakannya. Kenapa? Masih sadar diingatannya tentang Nabi. Kita banyak yang tidak tahu tentang Nabi Muhammad. Makanya itulah dia tujuannya. Kita adakan peringatan Maulid Nabi supaya ceramah tentang sejarah Nabi. Karena ngapalkan sejarah ya payah. Coba saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih mudah ngapalkannya, sejarah atau lagu? Makanya orang sekarang dibuatnya lagu isinya sejarah Nabi. Saya tuh ya Ustadz Hatoli, MTS pesantren, Aliyah pesantren, S1 sarjana syariah, S2 hukum Islam, sekarang S3 hukum Islam juga. Tapi saya tahu bulan, tanggal, tahun lahir Nabi bukan dari baca buku, bukan dari kitab, bukan dari guru. Dari siapa? Dari lagu Aisyah Jamil 25 tahun yang lalu. Ketika saya masih di Kuyut. Tahu ke Kuyut? Enggak tahu. Tuaan. Ayunan. Umat saya ngayunkan saya di Kuyut. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Sampai hari itu masih ingat saya. Makanya ibu, supaya anak cinta dengan Nabi, ayunkan di Kuyut lagunya sejarah Nabi. Itu anak. Banyak masih yang lagu India. Datang lakinya dari dapur. Di rumah dah macam India sebenarnya. Amir Khan, Salman Khan, Hasan Khan, Hrithik Roshan, Priti Zinta, Rani Mukherjee, Kajol, Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan. Jangan nontonkan nyanyi ya. Saya demi Allah sian lagu India di rumah saya. Dari mana tahu? Pokoknya nanti lah. Makanya nyanyikan itu supaya anak-anak kita kenal dengan Nabi. Saya yakin ibu tadi itu karena dia tidak hafal lirik lagunya tadi ya. Kan dia ada lagunya kan? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aisyah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Anak saya umur 2 tahun setengah hafal dah lagu ini. Itu manilah ibu-ibu nyanyikan anak di Kuyut. Cinta satu malam, oh cinta. Usah nak heran
Ala dah besar mundinge anak orang. Barang dia cinta satu malam. Cinta satu malam ini kan lagu ngajak berzina ya. Itu ibu dah dapat masalah baru nak nyari ustaz. Ustaz Hatoli tunggu bentar. Kenapa bu bisa kerukiahkan anak saya? Kenapa tak nak dirukiah? Sosoknya luar biasa Pak Ustaz. Lagu apa yang ayundanya? Kucing garong Pak Ustaz. Tapi kalau mak ayahnya pula dicakar-cakarnya. Nah, jadi lagu itu sebenarnya bagus. Yang penting sesuai dengan liriknya. Ibu misalkan di rumah, adik lakinya yang pak ayah nak disuruh sembahyang, adik. Nah, kita ramai jawabnya. La ilaha illallah. Oh, jangan aku pacaran. Yang dah mau lalu sembahyang ada juga tak? Munade, usah nak ngaku aja, kan sumpah. Munade pun laki payah nak disuruh sembahyang, usah nak diceramahi, dah nampan. Nah, jadi kau dulu nak sekali dengan penceramah Ustaz Atoli, dah nak ceramahi aku, sini. Ibu cukup nyanyi aja di dapur, sambil masak. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil kali mukanya. Kalau tak sembahyang, kata lakinya nampaknya hidup dia nyinggung aku. Kau nyinggung aku ke apa? Dah ada bang. Walaupun hidup 1000 tahun, kau tak sembahyang, apa gunanya? Nah, jadi biasakan aja yang mempayah nak ceramahin lagi, nyanyikan tiap hari aja lagu. Nah, mungkin lama-lama insya Allah pikir dia tuh ya, kata dia, kita hidup pun dah tahu sembahyang. Nah, jadi kita maulid Nabi itu supaya kita kenal dengan Nabi kita. Sekarang saya nak cerita, mudah-mudahan masih sempat. Itu tentang AC panas di ruangan tuh. Apa ke ibu-ibu merasa panas? Saya lebih panas. Itu karena saking ramainya tak bisa lagi kita tuh nak menjaga prokes. Tak bisa lagi nak jaga jarak. Tak bisa lagi nak cuci tangan. Terus meja cuci tangan tak makan. Kode ya. Untuk kali cuci tangan kan nak makan. Itu cuci tangan toilet tak makan. Ini udah terbalik. Kalau menurang pakai tutup mulut karena curigai. Sekarang tak tutup mulut karena curigai. Itulah COVID Corona untuk mengubah keadaan kita luar biasa. Tapi walaupun COVID, insya Allah kita doakan cepat hilang sehingga majelis taklim, acara ceramah, kawinan semuanya dah normal macam dulu lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cerita pertama itu bakal untuk oleh-oleh ibu balik. Supaya balik kalau ada oleh-oleh disampaikan dengan lakinya yang dah bagi ya. Apa ceritanya Pak Ustaz? Pertama, ada Pak Tua Nabi namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Kenal ke dengan Abdul Uzza? Nama panggilannya Abu Lahab. Panggilannya Abu Lahab. Nah, makanya mau nak kenalan dengan orang, usah nak nanya sedikit nama. Tanya juga nama panggilannya. Nah, namamu siapa Pak? Yendi. Panggilannya Bongkeng. Bongkeng. Ibu-ibu dia juga nanti nanya kenalan nama ibu siapa? Mina. Panggilannya Otek. Nama ibu siapa? Mutmainnah. Panggilannya Itai. Mohon maaf kalau ada yang namanya Itai. Nama orangnya Marinya ya. Nah, Abu Lahab itu dia punya budak namanya Suwaibah. Sampai namanya? Suwaibah pakai TS sa, alif bata sa. Suwaibah, letakkan ujung lidah di belakang gigi. Sa. Pak Ustaz, aku balik ke lagi. Kenapa bu? Gigiku ketinggalan. Kata Abu Lahab, hey Suwaibah, come here.
situ kata, ta'al. Ya Tuhan, tolong kau jaga adik iparku Siti Aminah yang sedang hamil tue. Tunggu sampai dia melahirkan. Baik Tuhan. Lahirlah bayi bernama Muhammad, lapor Suhaibah. Wahai tuanku Abu Lahab, kaya kemanakanmu dah lahir? Laki ke perempuan? Laki. Aku sukanya, aku bahagia. Suhaibah, karena aku suka, aku senang, aku gembira, aku bahagia. Mulai hari itu kau sebagai budakku bebaskan. Abu Lahab suka dengan kelahiran Nabi, membebaskan seorang budak. Tapi seorang budak harganya yang paling murah 50 juta. Berarti Abu Lahab menyambut Maulid Nabi nyumbang 50 juta. Pak Camat, acara Tegal itu ada nggak yang dah nyumbang 50 juta? Hah? Ya, kalah lah Abu Lahab. Makanya nanti kalau nak BKMD api-api dalam rangka Maulid, minta sumbangan sekalian. Sampai dulu kami pagi Pak Ustadz, carilah yang duitnya banyak. Sampai Pak Camat Abror. Banyak duitnya ya? Banyak kan? Aku biar enak ngaku. Pak Camat, kita nak peringatan Maulid itu nyumbang berapa? Ah, 5 juta aja lah. Oh, di bawah Abu Lahab Pak Camat. Datangnya lagi Pak Camat Burhanul Furqan. Nyumbang berapa Pak? Aku 10 juta. Agak dapat sikit dengan Abu Lahab. Tapi karena Abu Lahab itu kafir, dia pasti masuk neraka. Dia masuk neraka. Tidak ada kita yang ragu Abu Lahab masuk neraka. Karena ada ayatnya. Tabbat yada Abi Lahabil wata. Abu Lahab masuk neraka. Nah, Abu Lahab ini punya adik. Nama adiknya Abbas. Siapa namanya? Abbas. Abbas bermimpi melihat Abu Lahab masuk neraka. Wahai abangku Abu Lahab, iya, masuk neraka ke kau bang? Tahu? Panas ke neraka bang? Dah tahu kau panas, nanya lagi. Tapi kata Abu Lahab, khuffifa ilayya fi kulli isnin, tapi azabku diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa? Li'itaqis Suhaibah, karena aku pernah gembira kelahiran Nabi Muhammad, kumerdekakan budak bernama Suhaibah. Kafir, suki dengan kelahiran Nabi, masuk neraka tiap hari Senin, ringan azabnya. Unade orang Pak Bung, mana Pak Bungnya? Inilah, ada anak ceramah dah hilang dia. Pak Camat aja lahir. Kalau ada nanti orang di Sungai Daun tuh suke dengan Maulid Nabi, tapi tidak suah-suaya. Di akhirat dia masuk neraka, tiap hari Senin ringan azabnya. Mau? Ibu-ibu nggak usah sembahyang, nggak usah puasa, nggak usah berzakat, nggak usah sedekah. Cukup suke dengan kelahiran Nabi. Di akhirat masuk neraka, tiap hari Senin ringan azabnya. Mau? Tapi kan tidak. Apa yang nak Pak Ustadz Antoni sampaikan, sedangkan orang yang kafir aja suki dengan kelahiran Nabi dapat keberkahannya. Apalagi ibu bapak di depan saya tuh yang dari lahir sampai mati tetap la ilaha illallah. Jadi umat Nabi Muhammad yang bersyahadat la ilaha illallah. Makanya selalu biasakan kita mengucapkan la ilaha illallah. Ada jaminan dari Nabi. Apa kata Nabi? Ma min abdi qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhala jannah. Sampai orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah illa dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Nah, di Sungai Daun tuh, Pak, bapak-bapak, pengurus masjid dan tri, masyarakat situ kan? Di situ di Sungai Daun masih ada orang tahlilan. Masih? Iya membiasakan ucap la ilaha illallah. Mana ada orang tak tahlil kan semangat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum nyuruh orang, baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih nyuruh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu orang nyuruh ternyata cuma Indomie. La ilaha illallah. Iya, ciri orang yang gak ikhlas amalnya. Saya di kampung saya kan ada orang yang gak tahu nak sembahyang. Saya tanya,
Itu saya ceritanya di kampung saya, Bu. Di kampung saya. Di kampung saya itu ya. Di kampung sampai, Bu. Di kampung saya. Nah, kita lalu kampung kita udah. Dia taat sembahyang, saya tanya, Pak, Bapak tanggaan sembahyang ke masjid. Jangankan di masjid, Pak Ustaz, di rumah aku pun ada sembahyang. Kenapa tanggaan sembahyang? Kalau mati dah ada yang nahlil kan. Dia berharap dengan tahlilan orang, Pak. Kata saya, jangan terlalu berharap dengan amalan orang, tahlilan orang. Kan orang yang tahlil, ya belum tentu dia ikhlas ngerajakannya. Banyak juga yang tahlil ya nak bagi makan. Betul? Nah, banyak yang aku. Oke, sekali-kali sama beri nasi. Mau tak dia tahlil? Nah, jadi kita biasakanlah mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan dia, kata Nabi, dia pasti masuk surga. Nah, suaka ibu bapak melihat orang mati mengucap lengkap. Saya suak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati. Suak saya melihatnya. Di mana? Di sinetron. Aslinya ya payah. Jangankan orang yang daan sembahyang, orang yang rajin sembahyang pun